Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan. Yang pertama tentang biografi Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan adalah seorang yang berkebangsaan Bangladesh dan lahir pada tahun 1938. Perjalanan hidupnya didedikasi dalam dunia pendidikan dan ekonomi Islam. Ketertarikannya dalam bidang ekonomi mengantarkannya pada studi ilmu ekonomi di Universitas Rajasi pada tahun 1960 dan melanjutkan studi master dan doktoral pada Michigan University dengan konsentrasi pada ilmu ekonomi. Perjalanan karirnya tidak hanya di Bangladesh. Muhammad Abdul Manan pernah bekerja di berbagai negara seperti Pakistan, Amerika Serikat, Papua Nugini, dan Saudi Arabia. Sebagai akademisi, Muhammad Abdul Manan pernah menjabat sebagai profesor pada International Center for Research in Islamic Economics pada Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Saudi Arabia, dan juga bertindak sebagai dosen tamu pada Universitas Georgetown University Amerika Serikat dan Muslim Institute di London. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Abdul Manan membangun pemikiran ekonominya dengan merumuskan dulu dasar ekonomi Islam. Menurutnya, ada 5 asumsi dasar yang harus dibangun dalam Islam. Yang pertama, Abdul Manan mengkritik harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar menurut Adam Smith. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai terhadap yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan maka akan cenderung merugikan yang lain. Oleh karena itu, Abdul Manan menekankan pada perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Manusia cenderung menindas pada manusia yang lain. Oleh karena itu, ekonomi Islam diharapkan akan bekerja pada irisan antara mekanisme pasar dan perencanaan terpusat. Kita akan beralih kepada asumsi dasar yang kedua. Abdul Manan mengkritis Marxis yang tidak akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Teori Marxis di sini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Abdul Manan berpendapat bahwa hanya ekonomi Islam yang dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Alasan utamanya karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional. Namun, Abdul Manan tidak memberikan penjelasan yang signifikan tentang perbedaan antara nilai etika Islam dan kemampuan motivasional terhadap dengan nilai-nilai Marxis beserta motivasinya. Selanjutnya, yang ketiga, Abdul Manan mengkritis paradigma ekonomi kaum neoklasik positivistik di mana teori ekonomi dirumuskan berdasarkan data dan fakta empirik. Menurutnya, teori ekonomi itu harus dirumuskan berdasarkan data historis dan wahyu. Abdul Manan telah menempatkan wahyu sebagai penunjukan dan pelengkap dalam arah penelitian ekonomi. Dengan demikian, penelitian ekonomi mesti didasarkan pada norma-norma yang diberikan oleh wahyu. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus dibangun dari fondasi utama yaitu dalil-dalil syara yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menurutnya, penelitian ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan roh dari ekonomi Islam tersebut. Selanjutnya, asumsi dasar yang keempat. Abdul Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi dalam kenyataan. Sistem kapitalistik yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Oleh karena itu, Manan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma. Sepanjang diizinkan oleh syariah,
Hanya saja, mekanisme kontrol dengan upaya menjunjung nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan syariah belum dijabarkan dengan baik. Artinya, mekanisme ini akan sangat beragam sesuai dengan persepsi dan sistem kekuasaan yang ada di tiap-tiap negara. Yang kelima, ini adalah asumsi dasar yang terakhir. Abdul Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etika. Menurutnya, semua bagian masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta serta keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara eksploitasi pihak lain. Menurut Abdul Manan, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada tangan orang-orang kaya saja. Zakat dan sodako memegang peranan penting untuk memainkan peranan distributifnya, sehingga paham kapitalis dan mengarah pada individualisme tidak ada dalam ekonomi Islam. Setelah merumuskan asumsi dasar ekonomi Islam, Abdul Manan kemudian menjelaskan ciri dan kerangka institusional menurut Abdul Manan. Sifat, ciri, dan kerangka institusional ekonomi Islam sebagai berikut. A. Kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. B. Kepemilikan swasta yang relatif kondisional. C. Mekanisme pasar didukung oleh kontrol pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. D. Implementasi zakat dan penerusan riba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.